Lah, Dua, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, Bapak akan melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin. Yang minggu ini mungkin yang berjudul rukun Islam, tentang rukun Islam. Baiklah, rukun Islam adalah prinsip kaum muslim yang wajib dilakukan, dan rukun Islam sebagai pilar-pilar utama dalam ajaran agama. Apakah anak-anak tahu apa saja rukun Islam itu? Tidak, Pak. Baiklah, di sini Bapak akan memberitahu apa saja rukun-rukun Islam yang wajib kita kerjakan. Dan keseluruhan rukun Islam itu menjadi pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim, mengarahkan mereka untuk menjalani hidup. Baiklah, rukun Islam yang pertama, apakah anak-anak ada yang tahu? Tidak, Pak. Baiklah, rukun Islam yang pertama yaitu membaca dua kalimat syahadat. Membaca dua kalimat syahadat adalah rukun Islam pertama. Syahadat memiliki arti persaksian mengucapkan dua kalimat syahadat, merupakan kesaksian dan pengakuan seorang individu muslim atas Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Kalimat syahadat terdiri dari dua, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Apakah anak-anak tahu apa itu syahadat tauhid? Tidak, Pak. Baiklah. Syahadat tauhid yaitu syahadat tauhid, ya ini adalah sebagai berikut, yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan juga di sini akan disebutkan yaitu syahadat rasul. Apakah anak tahu apa itu syahadat rasul? Tidak, Pak. Baiklah, di sini akan Bapak tuliskan. Ini terakhir cara untuk dapatkan kamu kita ini. Baiklah anak-anak, ini adalah namanya syahadat rasul yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Membaca syahadat tidak hanya sekedar melafalkan, namun harus meyakini dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan untuk berikutnya yaitu rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Rukun Islam yang kedua adalah melaksanakan sholat secara bahasa. Sholat artinya berdoa atau mengagungkan ucapan-ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
Apakah anak-anak tahu sholat itu ada beberapa waktu? Tidak, Pak. Baiklah. Sholat yaitu terdiri dari 5 waktu. Yang pertama, ada yang tahu? Tidak, Pak. Yaitu subuh. Nah, subuh terdiri dari 2 rakaat. 2 rakaat. Dan selanjutnya itu salat zuhur. Zuhur yaitu terdiri dari 4 rakaat. Dan asar terdiri dari 4 rakaat juga. Dan juga selanjutnya itu maghrib terdiri dari 3 rakaat. Dan selanjutnya itu isya terdiri dari 4 rakaat. Dan juga sholat ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, melainkan juga pada anak-anak. Ketika anak-anak berumur 7 tahun harus mulai belajar sholat hingga pada umur 10 tahun bisa melakukan sholat sendiri. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan rukun Islam yang ketiga. Baiklah, rukun Islam yang ketiga yaitu puasa. Puasa adalah salah satu ibadah untuk menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas lainnya yang membatalkan selama bulan Ramadan. Puasa dimulai dari saat matahari terbit hingga tenggelam. Sebagai firman Allah tentang perintah puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 berikut bacaannya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan untuk selanjutnya yaitu rukun Islam yang keempat. Apakah anak-anak ada yang tahu? Tidak, Pak. Baiklah. Rukun Islam yang keempat adalah zakat. Zakat merupakan tanggung jawab memberikan sebagian harta dan kekayaan pribadi kepada individu yang memenuhi syarat untuk menerimanya. Dana zakat dimanfaatkan untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin, yaitu yatim, piatu, janda, orang-orang yang berhutang, serta untuk keperluan amal lainnya. Dan di sini untuk rukun Islam yang kelima yaitu haji. Haji ini adalah kewajiban bagi umat Islam yang memiliki kemampuan fisik dan finansial dan setidaknya dilakukan sekali seumur hidup. Pelaksanaan ibadah haji melibatkan perjalanan ke kota Mekah di Arab Saudi, di mana jemaah haji melakukan serangkaian ritual termasuk tawaf di sekitar Ka'bah. Tujuan utama haji adalah mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan di sini disebutkan haji, perintah melaksanakan haji dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 3-97 yang berbunyi fi ayatu bayanatu maqama Ibrahim wa man dakhala kana amina walillahi 'alan nasi hijjal baiti man istata'a ilayya sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya di dalam terdapat tanda-tanda yang nyata di antara makam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah maka menjadi amanah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu dan mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu apapun. Jadi rukun Islam di sini disebutkan yaitu ada 5. Yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat.
Dan yang kedua, sholat. Yang ketiga yaitu puasa. Dan yang keempat, zakat. Dan yang kelima, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Di sini dari pelajaran ini apakah ada yang ingin ditanyakan oleh anak-anak kita sekalian? Tidak, Pak. Kalau mau bertanya dipersilakan. Tidak mengerti. Mungkin kalau tidak ada yang mau bertanya, pelajaran kita akan sampai di sini. Mungkin dilanjutkan untuk minggu depan. Materi minggu depan yaitu rukun iman. Baiklah, mungkin ada salah dan kurangnya Bapak minta maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, aminnya HP ke jam tahu.